Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, berdoa dulu ya. Dan nang sekali-kali pimpin nang. Siap. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Sudah tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana hari ini kabarnya? Semingit pigi. Ya, saya cek kehadiran dulu ya. Ahmad Zaironi. Siap belajar. Oke. Agung Rizky. Alfia Nur Maulana. Amelia Agusti. Hadir. Oh iya, maaf ya. Yang keras dong ya. Apta Janitra. Ariful Mufid. Awalia. Ceria Bintang. Cika Aprilia. Danang Aji. Siap belajar. Devi Julia. Dina Aulia. Erika Velsa. Fahrul Dimas. Iya masuk. Faizal Rizal. Gisela, kenapa kamu menggunakan baju olahraga sendiri? Kemarin masuk apa enggak sih Gisela? Masuk. Lah kok? Hah? Kelainan. Peraturannya. Lah kemarin kamu menggunakan olahraga apa enggak? Olahraga apa enggak kemarin? Kemarin kamu udah olahraga? Oh. Terus pas Buriska masuk kamu ada enggak sih? Lah kok? Ya udah. Lupa? Gisel. Ya udah enggak apa-apa wes. Kalila. Lailatul. Linda. Ya. Maila Ilma. Mana? Oh ya. Farel. Nabila Lubab. Nadif Hilal. Nurul Janah. Rehan Aljanabi. Kemarin ada tapi Rehan belum ada. Ria Sati Dinar. Rizkul ini Arul. Oh ya Arul. Roben. Safa. Sela. Septiana. Oke. Vidya. Yes. Sekarang sebelum memulai disiapkan dulu. Disiapkan alat tulisnya, disiapkan keadaan lingkungannya, disiapkan semuanya. Mulai dari HP masukkan dulu coba. Saku. Ya, biar nggak fokus ke HP. Alat tulis. Yo, tasnya yang belum taruh samping dulu. Sudah? Ayo HP, Roben. Ayo masukin dulu. Nanti ada waktunya sendiri. Masukin peta pensil boleh. Ayo. Nah, masukin saya, no. Ayo. Dah yuk.
Semuanya hadap ke sini dulu, ya. Hadap ke Bu Rizka dan ke layar dulu. Nanti kalau udah berkelompok baru merapat di kelompoknya, ya. Sip. Dah. Kemarin kita bahas apa? Yogurt termasuk apa? Materinya? Bioteknologi konvensional atau tradisional gitu ya. Belum yang modern. Nah, hari ini masih bioteknologi konvensional, yaitu tempe. Tempe dan yogurt sama-sama apa? Fermentasi. Hasil fermentasi, terus sama-sama menghasilkan apa? Iya, makanan, benar, makanan. Terus apa? Bakteri baik, ya. Jadi dia difermentasi untuk menumbuhkan bakteri baik yang bagus untuk pencernaan tubuh. Sip. Dan bisa BAB lancar, ya nggak? Bisa membuang sampah-sampah kita dengan lancar, sampah-sampah dalam tubuh. Nah, bioteknologi konvensional yaitu tempe hari ini. Sebentar. Ya. Nah, ini saya punya video yang kadang kan tempe diremehkan ya. Paling berapa sih harganya di pasaran? 2.000, 3.000, 5.000 dapat ya. Padahal itu manfaatnya besar sekali dan ternyata kalau jadiin bisnis yang bisa dikemas dengan baik itu pasti sukses. Ya. Jadi jangan meremehkan. Mungkin kalau kamu masih tradisional, ya memang ala pedagang tempe berapa sih harganya. Tapi kalau dikemas dengan baik mesti, contohnya ini untuk memotivasi kalian. Indonesia sukses membuat dan memasarkan produk tempe Jepang. Kali ini tempe yang dibuat di Indonesia tersebut memasarkan di seluruh dunia. Kesuksesan warga Indonesia Rustono dalam membuat dan memasarkan tempe negeri Sakura menarik perhatian duta besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi. Kunjungan langsung ke tempat pembuatan tempe dilakukan. Produksi tempe dilakukan di sebuah lahan di Kyoto dan tempat pembuatannya merupakan sejumlah kontainer bekas. Dalam sepekan, Rustono membuat 10.000 bungkus tempe untuk dipasarkan di 1.000 titik. Dubes Heri Ahmadi menjanjikan promosi tempe yang lebih kencang agar tempe bisa jadi makanan populer di Jepang. Nah, ini salah satunya. Dia bisa membawa tempe lebih berkelas sampai ke Jepang. Dan pasti di Jepang harganya lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi nih, hal sekecil apapun itu jangan diremehkan. Kalau dikemas dengan baik, dibuat berbeda, pasti akan menarik. Ya nggak? Nah itu. Tapi ini, yang kedua. Nah, ada 22 tahun Beni sudah jadi penguasa. Siapa sangka awalnya tugas kuliah, usaha tempe Beni kini beromset 100 juta sebulan. Karena dia berinovasi. Tempe kalau cuma tempe-tempe tok mungkin memang murah harganya. Tapi kalau tempe mungkin itu tempe organik atau tempe ada rasanya, rasa kasih daun jeruk kah, atau tempe dikemas dengan baik, atau tempe on the go atau apa gitu. Ini itu inovasi-inovasi seperti ini. Mulanya dari tempe, hanya tempe, tapi dia dikemas dengan baik. Jadinya ini di Indonesia, berarti sebenarnya di Jepara juga bisa. Kamu manfaatkan produk lokal di Jepara sini apa yang bisa kamu kembangkan. Sebenarnya itu bisa apa aja, nggak harus bermodal besar. Baru kamu bisa melakukan sesuatu yang besar, tidak seperti itu. Kamu cuma butuh jiwa yang besar. Keberanian yang besar, ya kan, gitu kan. Jadinya, nah, ada yang bilang Raditya Dika, siapa yang kenal? Siapa yang nggak kenal? Komika ya. Nah, dia bilang jangan jadi yang paling bagus, jadilah yang paling beda. Yang paling bagus itu mesti gampang terlupa dan susah, ya nggak? Tapi kalau yang paling beda, itu kamu bakal bisa cepat untuk bisa
lebih terkenal bisa, lebih dikenal juga bisa, ya nggak? Kalau yang paling bagus itu gampang redupnya, mesti nanti ada yang lebih bagus lagi, ya nggak? Jadilah yang paling beda. Boleh meniru, tapi harus dimodifikasi. Meniru itu untuk motivasi boleh, tapi habis itu kamu harus punya gagasan yang lain, seperti itu, oke? Nah, itu belajar dari tempe yang sederhana, tapi ternyata bisa menghasilkan omset yang besar. Kenapa Briska masih di sini ya? Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional pada tempe dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya itu apa tempe, manfaatnya apa tempe, gitu ya. Yang kedua adalah siswa terampil dalam membuat tempe sebagai produk bioteknologi tradisional. Meskipun kita belum bisa praktek, yang penting minimal kamu tahu caranya membuat tempe. Biar kamu, oh ternyata membuat tempe itu mudah, ya. Dan kamu tahu manfaatnya, berarti suatu saat nanti kamu bisa membuat tempe yang lebih sehat, ya nggak, untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri, dan lebih mudah dengan belajar di sini. Terus siswa disiplin dalam mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional pada tempe dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin itu apa? Indikatornya nanti disuruh mengerjakan ya mengerjakan dengan baik. Belum waktunya ambil HP, jangan ngambil HP dulu, ya nggak? Semuanya ada waktunya sendiri-sendiri, itu disiplin. Nah ini kita masuk ke permasalahannya. Oke, loading. Nah, loading. Sambil nunggu, karena ini Lola, internetnya mungkin. Sambil nunggu tak ceritain aja lah. Ini tuh berita tahu tempe kosong di pasar. Udah kelihatan ya dari judulnya ya. Nah, ini gara-gara kenaikan harga kedelai. Meskipun ini nggak mungkin lah misalnya tempe selamanya hilang dari pasaran, kayaknya kok nggak mungkin ya. Selama ini kedelai-kedelai kita itu diimpor. Ya nggak? Kalau kita nanam sendiri mungkin bisa, tapi lama. Makanya dari itu kan kebutuhan tempe banyak ya, jadinya diimpor. Nah, kemarin pas harganya tinggi, otomatis pedagang tempe nggak bisa ngejual dengan harga yang biasanya. Ya nggak? Maka dari itu mereka mogok, nggak mau bikin tempe atau jualan tempe. Sebenarnya sih kita biasa aja ya, nggak apa-apa lah makan yang lain, ya kan? Tapi misalnya kita memang butuh tempe untuk mengadakan bakteri baik dalam tubuh kita. Nah, kita harus tahu gimana solusinya biar kita bisa dapat tempe. Solusinya gimana sesuai dengan tujuan kita tadi. Ya, karena ini kenapa nggak nyala-nyala? Nggak apa ya, kita lewat aja ya. Nah, ini ada beritanya juga, harga kedelai kembali naik, produsen tahu dan tempe terdampak. Ini pertengahan tahun 2022 kemarin. Sama ini ada caranya, apa solusinya juga dia menyebutkan. Nanti kalian bisa baca sumbernya ini. Nah, sekarang LKPD 1 merumuskan. Jadi, kedelai import itu, kalian tahu nggak kedelai import itu mengandung GMO? Ya, GMO itu sejenis kayak rekayasa genetik. Jadinya gimana caranya biar kedelainya itu cepat tumbuh, ya nggak? Itu nggak bahaya, belum ada penelitiannya bahwa itu bahaya. Tapi itu kan termasuk rekayasa genetik, kan termasuk nggak alami juga kan. Nah, meskipun dia belum dipastikan dia berbahaya, memang nggak berbahaya, boleh dimakan, baik. Tapi lebih baik lagi kalau kamu bisa memasak atau membuat tempe sendiri yang organik, ya nggak? Nah, sekarang rumuskan masalah. Misalnya kamu dihadapkan pada kamu harus makan tempe nih, biar bakteri-bakteri baik dalam tubuhmu tetap ada, ya nggak? Misalnya kamu di suatu tempat gitu ya, harus makan tempe.
Nah, padahal kedelai nggak ada. Baru mahal-mahalnya. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan bakteri baik dari tempe itu? Nah, rumuskan masalahnya. Yang organik dan sehat. Oke? Paham? Coba tuliskan. Silakan diskusi. Boleh, kalau diskusi boleh melingkar atau gimana seenak kalian. Semuanya menuliskan sendiri-sendiri di LKPD-nya ya. Masalahnya didiskusikan, saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit. Silakan. Ini karena nggak cetak. Enggak, ya tetap ditulis, tapi kan misalnya ada informasi yang terlewat, lihat yang punya temanmu. Ya kan? Saling melengkapi. Dah, coba rumuskan 1 atau 2 masalah yang bisa kamu pecahkan solusinya. Hah? Iya. Rumusan masalah itu. Iya. Oh ya, boleh kalau mau cari referensi di internet, silakan gunakan HP-nya boleh. Apa? Hah? Oh, cowok sendiri, tidak apa-apa. Siapa? Akan melarikan diri lagi dia. Ya wes lah. Gimana? Preschoolnya? Bolos pas ini? Pas apa? Oh, bolos juga. Oh, dia sering kayak gitu tuh. Dia tuh teman dekatnya siapa sih? Sering jalani sama siapa? Oh, sebenarnya. Sudah ya? Dah. Lanjut. Sekarang tentukan solusinya. Nah, ini latihan mengulik jawaban. Jadi semuanya harus berpendapat. Meskipun nanti di-sharing sama temannya. Kalau solusiku kayak gini, gimana menurutmu? Kayak gitu. Ya, semuanya harus mengutarakan idenya. Maka dari itu semuanya saya minta untuk menuliskan pendapatnya masing-masing. Jangan bergantung sama temannya. Kalau per kelompok mesti kok kamu ini. Alah, itu sudah mengerjakan, saya tak leha-leha mesti gitu. Ya kan? Maka dari itu sekarang saya minta kalian semuanya menuliskan apa solusimu. Nah, terus nanti diutarakan ke kelompoknya untuk disepakati. Yuk. 2 atau 3 menit ya. Silakan.
Boleh solusikan itu macam-macam. Solusinya apa kalau masalahmu kayak tadi? Mendekat toh ini toh. Kamu sendirian mendekat. Sini, sini, sini. Ya soalnya bersama lo ya. Diam-diam baik. Ayo, semuanya harus ngasih solusi. Sudah. Diam. Apa? Nggak apa-apa. Kerja gitu. Ya nanti kamu yang presentasi. Bisa. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Kita jam 7. Kamu silahkan ditulis solusinya apa. Nanti dicari apakah bisa apa enggak. Nanti di penyelidikan. Kayak gitu. Tulis aja semuanya yang kamu kira-kira solusimu. Udah ditulis apa saja kira-kira solusi yang kamu ajukan. Nanti misalnya bisa apa enggak, nanti kalian selidiki nanti di LKPD selanjutnya untuk diselidiki apa bisa apa enggak solusi itu, gitu ya. Solusinya sama manfaatnya. Boleh, terserah. Dah, cukup ya. Yo.
Lanjut melakukan penyelidikan di LKPD 3. Nah, tadi solusi-solusi yang kamu ajukan, coba cari dasar teorinya. Apakah bisa solusi itu diajukan untuk masalah itu, masalah yang kamu rumuskan tadi. Cari bukti-buktinya. Jangan lupa untuk menyebutkan sumbernya. Oke, silakan berselancar, browsing, atau lihat materi-materi yang sudah ini tinggal di scan QR kalau bisa. Bersama, kalau nggak bawa HP nggak apa, bareng sama temannya. Itu ya, silakan untuk melakukan penyelidikannya. Berarti melengkapi hasil solusimu itu tadi ya. Iya, boleh cari. Kalau tadi tujuan kita adalah terampil dalam membuat tempe ya, berarti apa yang harus kamu cari? Cara membuat tempenya kamu harus tahu. Ya, silakan. Dicari dan dituliskan. Dicari apanya? Ya itu tadi dari solusimu. Dicari apakah solusimu itu bisa digunakan apa enggak. Yang ditulis. Ya, berarti membuat tempe. Cara-caranya. Caranya membuat. Iya. Semuanya mencari ya. Semuanya harus punya argumentasi sendiri-sendiri, yaitu solusinya dan bukti-buktinya tadi. Waktu itu caranya waktu di tempe Sam. biasa ya. Kamu ikut bikin apa enggak biasanya, Sal? Ikut bikin apa enggak? Pernah ikut bikin? Limbah materi literasi limbah kadang Oh, ada timnya apa enggak kayak gitu? ada Keluarga sendiri. RSI? Oh, buat ininya, dapurnya itu. Iya. Ayo. Mikir sambil mencari ta. Jangan ngelamun, ngantuk nanti kamu.
Mm-mm. Apa? Aku bisa membuat tempe dari itu bukan tempe Mm-mm. jadi Sama, sebenarnya kan sama. sama aja. Mm-mm. Iya, Kak. Kan rumusnya masalah Mm-mm. satu kalau Mm-mm. jawaban beda satu Mm-mm. disimpulkan jadi miskin. Dijabarkan, bukan disimpulkan. Dijabarkan dulu dong. Coba alasannya kamu solusi itu tuh kenapa? Alasannya. Salah dong. Dua daya Dibungkus. tempat
Seharusnya kamu tak jadikan sumber kok. Ya kan? Sumber belajar lah, kamu kan udah mahir ternyata memasak tempe. Kamu praktek sendiri bisa enggak? Sal? Pernah? Dari awal sampai akhir ya? Bisa, Sal? Hah? Lah kamu pernah bantu dari awal sampai akhir enggak? Pernah? Soalnya pakai plastik apa pakai daun? Pakai daun bisa, pakai plastik bisa. Biasanya biasanya dijual pakai Plastik kalau pakai daun itu pas mau ada kayak mau lebaran, nah, pesanan. enggak. Ayo kalau pas lu saling SMP itu apa? Kesehatan. Apa? Proposal itu kalau di RS kan ada laporan kan. Oh, pas pokoknya dinilai, dilihat itu pakainya daun. Laporan dulu Oh, di laborat pakainya daun. kan pakai tape apa plastik, terus yang pekerjaan itu dikasih sendiri sama mama. Sing daun. Sebenarnya kan ya sama aja, cuma kalau daun kan lebih bisa didaur ulang. Iya sih enak, cuma kan sama-sama ndak apa-apa sih pakai plastik. Tapi orang plastik kan nanti menyampah sih. Lah berarti mamamu setiap itu ke rumah nenekmu? Setiap hari? Di Jepara itu buat tempenya itu, pulang pulang. Dah. Saya untuk LKPD 4 itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kumpulkan semua argumen. Jadi argumen-argumen temanmu tadi dikumpulkan. Kan udah disetujui oleh kelompok itu, dikumpulkan dan kemudian dibuat infografis menggunakan Canva. Infografis itu kayak poster gitulah. Kalau poster kan lebih ke ajakan gitu ya. Kalau infografis itu memberikan informasi, ya, biar nanti memudahkan teman kalian untuk menilainya, melihatnya. Maka dari itu dibuat infografis menggunakan Canva saja biar cepat, ya. Kemudian nanti dikirim ke WhatsApp group. Nah, nanti dikirim, terus teman yang lainnya nanti mengevaluasinya. Dah, sekarang hasilnya itu tadi, hasil kelompoknya tadi, tinggal kamu tadi kan udah ada sumbernya ya, tinggal mana yang mau kamu masukkan ke dalam Canva dimasukkan. Gitu ya, dibuat ya. Silakan untuk nanti biar menyajikan hasil karyanya lebih mudah dan lebih cepat. Yuk. Waktunya 15 menit cukup ya. Kan tadi udah nemuin sumber-sumbernya kan, tinggal nambah-nambahin dan masukin gambar. Yuk, 15 menit dikirim ke grup kalau sudah. Belum sama sekali. Ya udah dibikin. Kalau ini satu saja bikinnya. Satu kelompok satu. Yang mencakup semua argumentasi teman-temanmu. Apa? Nggak apa-apa. Dua, iya nggak apa-apa. Iya. Nanti ngirimnya berarti dikasih pokoknya judul bawahnya dikasih terangan kelompok 8, kelompok 8. Kelompok 8 1, kelompok 8 2. Dikurung. Apa? Oh, iya, Itu ada yang tanya. mana?
bahasa apa? Ya, silakan. Ini saya yang kemarin yang dibutuhkan Heeh. itu kan udah dibutuhkan itu nanti ngirim lagi ya. Iya. Iya. Kirim lagi. Iya. Dah, saya tunggu ya hasilnya ya. Iya, tidak apa-apa. Silakan berekspresi, bereksperimen. Hah? Fahrul ke kamar mandi. Ya nggak tahu mau ikut. Iya, gantian. Astagfirullah. Yang bikin siapa ini? Zero nih. Sudah. Siapa yang bikin? Ya. Oke, Jin. Kirim, Adin. Kirim. Yang sudah langsung dikirim ke grup WA ya. Hah? Yang dikirim tanpanya. Iya. Enggak. Lebih cepat ngerjain pakai Canva ya. Soalnya kamu tinggal copy paste. Dan jangan lupa, jangan asal copy paste, disesuaikan dengan kebutuhanmu. Jangan lupa juga menyebutkan sumbernya. Ya.
Ayo, ayo. Ayo. Terakhir kelompok 5, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 7. Apa? Tulisannya kecil. Sing ini ya, gede ini ya. Makanya kamu tuh harus jangan langsung di copy paste semuanya, tetap harus ada dikurangin, iya. Oh, udah pakai bahasa sendiri. Atau keatasin gitu. Ini koreksinya dulu. Pakai laptop ya enak ya. Gendut sih. Jangan selfie loh. Iya makanya jangan dulu. Kelihatan kalau langsung dia. Sambil menunggu kelompok yang belum, silahkan yang sudah mengumpulkan loading. Oke, yang sudah mengumpulkan silakan boleh memulai ke LKPD 5 untuk mengevaluasi dan menganalisis itu hasil punyanya temanmu, kelompok lain tadi kan sudah dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Silakan dilihat, didiskusikan dengan kelompoknya, itu dievaluasi. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, kayak gitu. Ya. Kelompok yang belum segera mengumpulkan. Nanti setelah itu nanti baru presentasi dan diungkapkan hasil evaluasimu. Bisa. Kayak digedein ininya ya tulisan. Latihan. Ayo dilihatin punya temannya ya. Ayo Ben. Udah mengomen-ngomen. Iya, ya semua lainnya juga satu, itu satu toh. Udah dua. 7 berarti seharusnya. Kan kelompok yang lain ada 7.
Salam dulu tah nak masuk tah. Waalaikumsalam. Sudah selesai. Yuk, 2 menit lagi ya. Ayo, Din. Udah usah dihitung, nanti langsung ngomong we. Iya, oke. Iya. Iya, boleh. Boleh itu kan kelompokan. Boleh. Bebil. Boyokan. Santai, santai. Itu cocok sekali tarik kabeh. Gak boleh kayak gitu tah. Beri kau kan tidur. Ada bahasa. Ki gue kau kan dulu. Apa? Setelah istirahat. Heeh. Ini pengalaman pribadi sumbernya langsung dari sumber mbahnya, sumber tokoh. Pengalaman pribadi. Baru kok terus. Iya. Jalanan. Oh ini terus dulu. Iya. Iya. Berarti TPS sama. Istri tak. Belum. Iya, sebentar lagi. 25 menit. Cekelek Setelah lebih maksudnya. kan ada yang nggak pakai olahraga, pakai ada yang Daniel kecekel katoke terus nomor kaos Oh, bukan seragam SMP 5. bukan seragam olahraga. Bukan seragam olahraga. Pramuka. Ini isinya apa? Kalau misalnya salah, manfaat, terus Dia cara-cara buat. udah bu. Udah, ya wes. Ya? Sudah? Sudah melihat-lihat hasil temannya? Coba ya. Coba maju ya, nanti yang saya tampilkan hasilnya maju untuk menjelaskan punyamu dan nanti dikomentarin. Oh, kelompok 4. Dah, yuk coba kelompok. Nanti kamu Faisal aja nanti yang maju cerita pengalaman langsungnya malah kalau Faisal. Kelompok 8 ya. Kelompok 8 2 ya. Se.
Dalam. Ya bisa ya Bu. Ini ya. Masa nulis benar? Di screenshot aja, kirimin. Ya 20 ya Bu. Kurang 1 kotak. Yuk kelompok 8 yuk, maju. Udah pernah maju? Oh iya kelompok kamu. Oh iya kemarin kelompok 8, masa maju lagi. Kelompok 6 sekarang ah. Kelompok 6. Terus yang komentar ini. Sese 6, 5. Hah? Kenapa kelompok 6? Se. Sebentar. Oh iya, saya lupa Danang ya kan. Danang kemarin mau maju biar ngomong. Iya, betul. Saya kok lupa. Ayo Nang. Gak apa-apa ditemani. Ayo Danang. Yuk, ayo kasih semangat untuk Danang dan teman-temannya. Ayo Nang. Itu Nang, udah saya ini nggak kebaca ya? Atau langsung pakai HP ini tadi yang ini isinya ini? HP-nya siapa tadi? Nah, pakai itu. Nih yang lainnya bisa lihat ya di sini ya. Ini hasil karya kelompok 5. Oh, Danang sendiri ya, boleh. Ya, boleh. Ayo Nang. Apa Ibu? Misalnya nggak semuanya nggak apa-apa, dijelasin aja inti-intinya. Ayo Nang. Lupa, nggak mau nemani nih, sendirian aja. Ayo, kasihan Dana. Nanti bantuin jawab kalau ini, dan yang presentasi yang lainnya jawab. Yuk semuanya perhatikan di sini dulu. Ayo, jadi pendengar yang baik. Diperhatikan temannya Robin, Ben. Ayo, kelompok 4. Halo, kelompok 4. Ayo, kesini dulu perhatiannya. Ke depan dulu. Danang mau menyampaikan unek-uneknya. Rumusan masalah, solusi, dan argumentasinya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 mau dari kelompok 5 mau mempresentasikan apa no? Lagu. Iya Bu. Rumusan masalahnya, iya Bu. Rumusan masalahnya, jika kedelai mahal, bagaimana cara membuat tempe selain menggunakan kedelai? Kita bisa menggunakan kacang tanah untuk membuat tempe. Apakah bisa? Berikut solusi dengan cara perbuatan tempe dari kacang tanah. Apa gitu terusan? Alat-alat dan bahan: kacang tanah, wadah, plastik, tusuk gigi, dan ragi. Cara membuat: 1. Cuci bersih kacang tanah selama bersih dan selama 30 menit. 2. Setelah direbus akan ditiriskan, lalu cuci bersih setelah langsung. Ya Allah. Cuwilik-cuwiliknya macam mana? Iki. Kok capek? Mau kowe. Kira gawe kok. Os. Kita. Dia nggak kuat loh, Bu. Buat deh, Bu. Ya Allah. Iya, Bu. 2. Setelah direbus, angkat dan tiriskan, lalu cuci bersih lagi. Setelah itu rendam kacang semalaman dengan air bersih dan wadah tertutup. 3. Setelah direndam semalam, rebus lagi kacang dengan air rendaman yang dipakai merendam semalam. Rebus kacang hingga benar-benar empuk, lalu bersih dan tidak bocor. Lalu beri ragi tempe dan diaduk hingga rata. 5. Setelah kacang tercampur rata dengan ragi, masukkan ke dalam plastik. Cepatkan plastik dan tusuk-tusuk plastik pakai tusuk gigi supaya ada lubang udara. 6. Kemudian simpan di tempat yang aman dan tertutup dan fermentasi minimal 36 jam.
tergantung cuaca daerah masing-masing. Setelah 36 jam, buka tempe yang sudah jadi dan siap diolah. Terus dong. Oh. Bantuin no, dengan Oh. Argumentasi. Apa iki bro? Oh. Argumentasi. Proses membuat tempe dari kacang tanah pada prinsipnya sama-sama pembuatan tempe dari kacang kedelai. Sekarang masih dapat diterima oleh penulis variasi pembuatan dengan tempe kedelai tidak menggunakan beda nyata atau bahan kimia. Sudah Bu. Ada pertanyaan? Perusahaan bertele-tele. Penjelasannya boleh diulang. Jelasin aja. Misalnya nggak usah baca ya. Ceritain. Berarti solusi yang kamu ambil apa? Ceritain aja. Ini kan udah jelas tadi. Solusi yang kamu ambil adalah terus penggantinya Kacang tanah. nah itu jelasin aja itu. Sesuai dengan teks. Kalau kamu ngajukan tempe, enggak dari kacang kedelai dari apa? Dari kacang tanah. Sama prinsipnya tidak tempe kacang kedelai, tapi pembahasnya aja diubah dari kacang kedelai jadi kacang tanah. Seperti itu ya maksudnya itu tadi, ya kan? Cuma dana masih latihan dan terus jadi paling kalau kamu berpendidikan senang jadi narasumber atau yang lainnya latihan dari sini mumpung saya nonton baru teman-temannya setiap hari bertemu dengan kamu ya latihan dulu masih ke depan nanti mungkin ketemu selanjutnya Dena bisa lebih fokus bisa melalui jangan kamu lihat materi tapi kamu lihatnya iya tahunya dia tahu Dena ya kan nah gitu kan coba kalau bersama Iki kan terus tapi iki ditambahi mengapa demikian karena ke awal terus beriku pas iki terus mengapa demikian karena kacang tanah cukup mudah. Insya Allah paling nggak ada
jadi saya gitu. Iki wae. Itu kan sama juga presentasi ini kita belajar dari dana. Presentasi itu yang menjelaskan mungkin sudah ada videonya, kamu jelaskan langsung aja. Ya. Oh ini nggak usah semuanya dibacain, nggak apa-apa kan teman sudah melihat dari WhatsApp ya nggak? Dijelaskan aja garis besarnya sebenarnya seperti itu. Ya untuk belajar ya pelajaran berikutnya ya seperti itu ya. Dan kasih pos untuk kelompok 5 dan itu benar. Terima kasih. Nah, sebenarnya kita punya narasumber yang bagus nih. Seharusnya Faisal. Ternyata dia pengusaha tempe di Jepara, salah satu. Kasih tepuk tangan dulu untuk keluarganya Faisal. Tahu gitu kan harusnya nggak usah susah-susah untuk mencari sumber informasinya. Kita wawancara aja sebenarnya ya keluarganya Faisal atau Faisalnya itu malah mungkin akan menjadi sumber belajarmu, mungkin kamu akan mengena atau mungkin suatu saat kita bisa berkunjung ke rumahnya Faisal untuk melihatnya langsung, ya kan? Nanti kalau ada ini P5 seperti itu Faisal praktek Sal membuat tempe, ya kan? Sebenarnya mudah kan Sal? Kalau bisa pakai kan tempe harus dikemas ya, pakai yang organik atau biasanya bisa pakai wadah-wadah yang ada di rumah bisa sih Sal. Maksudnya pakai mangkok, pakai Tupperware gitu. Masa kamu belum pernah ha? Yang kedap ha? Nyoblosnya. Oh iya yang nanti dengan ada yang ini, ada yang membuat tempe jadi biar dia kemasannya itu tidak boros. Kalau pakai plastik kan boros, tapi kalau emang bisnis ya beda lagi ya. Kalau di rumah itu konon katanya bisa menggunakan wadah-wadah yang ada di rumah. Itu linknya udah saya kasihkan, itu kamu bisa buka dari Instagram. Kalau kamu buka Instagram itu demibumi.id. Itu dia membuat kit tempe. Jadi kamu bisa membuat tempe sendiri di rumah, udah ada ragi tempenya. Bisa pakai bahan-bahan wadah-wadah yang ada di rumah. Dan misalnya pakai nori ternyata juga bisa. Nori yang rumput laut itu ya. Kemasannya pakai itu juga bisa. Daun pisang tentunya. Biar nggak tergantung dengan plastik gitu ya. Tapi kalau Faisal memang jualan ya pakai daun pisang dan plastik ya Sal. Wah seru, seharusnya kita ini ya berkunjung ya biar melihat langsung. Kalau dengan kata-kata kayak gini aja mungkin kamu besok lupa ya kan. Tapi kalau praktek atau melihatnya langsung ke rumahnya Faisal mungkin lebih menyenangkan. Nanti kita bisalah kalau ada bioteknologi nanti di kelas kita Faisal suruh menceritakan Sal atau di syuting Sal. Tenang Sal, bisa buat belajar teman-temannya Sal. Itu di rumahnya nenekmu sendiri sih. Kakek. Oh, neneknya sudah nggak ada, sekarang kakek. Wah, turun temurun ini berarti pewaris ke. Terus sekarang ibu, terus nanti melanjutkan. Nah, ini tugasmu Sal untuk mengembangkan bisnis keluargamu. Gimana caranya? Boom di Jepara. Sal. Semangat Sal. Sudah? Menyenangkan sekali. Ternyata kita punya sumber belajar seharusnya tadi Faisal yang kita jadiin motivasi, soalnya dia ada sendiri ternyata pembuatan tempe di rumah. Makanya kamu kok sehat bugar seperti itu Sal. Bakteri baik di dalam tubuhmu ternyata banyak pol. Ya, sekarang kita evaluasi dan refleksi, mengerjakan latihan soal. Saya kirim di WA grup kelas ya. Dan refleksi gimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, kekurangannya apa, kelebihannya apa, tuliskan di dalam form itu, Google Form ya. Yang nggak bawa HP, Faisal nggak bawa HP ya, boleh pinjam. Ya, boleh bergantian, karena itu bisa bergantian. Saya kirim linknya ke kelompok, ke grup. Saya evaluasi.
Nah, ini ya, ini evaluasi, silakan diklik. Soalnya seperti biasa 2 saja, tapi agak mikir. Dan setelah itu, setelah melakukan evaluasi, langsung ke refleksi. Oke, silakan langsung refleksinya saya kirim. Yuk. Dan refleksi. Refleksi itu tentang pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini, menarik apa tidak? Gimana pendapatmu, kekurangannya apa? Kayak gitu ya. Buat merefleksi Bu Rizka. Ayo, dikerjakan sendiri. Data. Apa tak? Ya wes, langsung lanjut refleksi. Yang dikarton buat apa, Bu? Infografis. tempe Ya. Kalau sudah, kembali perhatikan ke sini lagi, ke depan lagi. Alah, Ya, yuk perhatikan sini lagi yuk. Sebelum tugas selanjutnya nanti mempelajari tentang bioteknologi modern. Nanti modulnya akan saya kirimkan. Nah, bantu Bu Rizka atau bantu kita bersama-sama untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Coba Sal, kegiatan hari ini kita belajar apa saja Sal? Apa? tempe Tempe apa? Tempe yang bagaimana? yang sehat Yang sehat. Tadi terus bisa dari apa saja ternyata? dari daun pisang. Apa sih? Itu masalahnya. Dan kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang polong, kacang hijau, kacang merah. Terus apa lagi? Ya boleh. Terus ada yang mau nambahkan? Presentasi yang baik itu tambahannya, ya siap. Terus apa lagi? Manfaat. Jadi tubuh. Tempenya. Oh, manfaat tempe. Iya. Jadi tubuh apa? Tubuh sehat Terus karena banyak ada bakteri baik yang banyak sekali dari ragi fermentasi tempe. Oke, sip. Kasih aplaus dong buat Faisal. Oh, Juragan. Pengusaha tempe. Sudah. Jadi itu ya, jadi sebenarnya tempe itu nggak hanya dari kedelai dan ternyata bisa dibuat sendiri di rumah. Ya, kita nggak harus tergantung dengan tempe kedelai import yang konon katanya memang ya mahal, terus ada GMO-nya, meskipun GMO juga nggak berbahaya. Ya, kalau tempe organik kalau bikinnya kamu bagus,
Bisa dimakan mentah, bisa, malah lebih bagus soalnya tanpa proses masak-masak. Dari bakteri baiknya langsung masuk ke dalam tubuh kamu dan membuat pencernaan tubuhmu jadi baik. Seperti itu ya. Nah, ingat selanjutnya nanti bioteknologi modern, tadi yang konvensional, yang masih tradisional gitu ya. Nah, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah semangat berbagi, semangat belajarnya. Dan boleh kembali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.